Bila kamu pernah mendengar tentang wakakurikulum, ternyata wakakurikulum itu adalah sebutan lain dari wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Tugasnya adalah membantu kepala sekolah dalam rangka menyusun, mengatur, mengimplementasikan, dan mengevaluasi jalannya kurikulum, sehingga pemegang kendali atas terlaksananya kurikulum dipegang oleh seorang wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Wakakurikulum menjadi elemen yang sangat penting dalam mengatur bagaimana pelaksanaan kurikulum di sekolah. Dan UBD atau Understanding by Design menawarkan sebuah proses perencanaan dan struktur untuk menuntun kurikulum, penilaian, dan instruksi tentang problematika dan solusi penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai wakakurikulum. Yang pertama, problematikanya adalah kurangnya sumber informasi terkait pendekatan pengembangan kurikulum dengan UBD dan tidak semua sekolah menggunakan UBD sehingga kurangnya referensi. Lalu solusi yang pertama, melakukan riset online. Dalam hal ini, banyak situs web yang menyediakan informasi terkait pendekatan UBD dan bagaimana implementasinya dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, berkonsultasi dengan ahli, mencari bantuan dari ahli yang berpengalaman dalam pengembangan kurikulum dan menggunakan pendekatan UBD itu sendiri. Ketiga, membaca buku dan publikasi ilmiah. Buku dan publikasi ilmiah yang membahas tentang UBD dan bagaimana pengaplikasiannya dalam pengembangan kurikulum. Keempat adalah menghadiri workshop dan pelatihan. Nah, workshop dan pelatihan yang difokuskan pada pendekatan UBD akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan praktis dalam mengimplementasikan pengembangan kurikulum. Problematika yang selanjutnya adalah wakakurikulum membutuhkan waktu yang lama terhadap perencanaan kurikulum yang akan diimplementasikan di sekolah. Dan solusi yang bisa ditawarkan adalah 1. Bekerja sama dengan tim. Bekerja sama dengan tim dapat membantu mempercepat proses perencanaan dan membagi tugas-tugas yang membutuhkan waktu. Kedua, fokus pada tujuan utama. Fokuslah pada tujuan utama dari perencanaan kurikulum dan usahakan untuk tidak terlalu menyimpang dari hal-hal yang tidak penting. Ketiga, menemukan prioritas. Tentukan prioritas dalam perencanaan kurikulum dan fokuslah pada hal-hal yang penting. Keempat, menggunakan alat bantu seperti software perencanaan kurikulum atau template untuk mempermudah perencanaan. Dan yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Refleksikan dan evaluasilah proses perencanaan secara berkala untuk mengetahui apa yang sudah berhasil dilakukan dan apa yang perlu diteruskan. Problematika berikutnya adalah sulit untuk mengkoordinasikan pembuatan administrasi guru karena kurangnya sumber referensi administrasi guru yang sesuai dengan konsep UBD. Solusi yang bisa ditawarkan adalah 1. Komunikasi terbuka. Promosikan komunikasi terbuka antara wakakurikulum dan guru-guru untuk membahas permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan. 2. Dukungan teknis dan sumber daya. Sediakan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan bagi guru-guru untuk menyesuaikan diri dengan pendekatan baru. Yang ketiga, penilaian dan evaluasi berkala. Lakukanlah penilaian dan evaluasi berkala untuk mengevaluasi keefektifan pendekatan baru dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 4. Pelatihan dan sosialisasi. Sediakan pelatihan dan sosialisasi bagi guru-guru mengenai pendekatan baru dalam wakakurikulum.